Kabar teman-teman sosial media dimanapun Anda berada. Saya Ketua DPC Pradi Kabupaten Cilacap akan berbagi sharing kepada teman-teman sosial media dan kepada rekan-rekan peserta ujian profesi advokat DPC Pradi Kabupaten Cilacap. Mari kita ikutin dengan kita teknis pembuatan surat kuasa secara singkat dan jelas. Mari jangan lupa kita selalu like, komen, dan subscribe. Baiklah, kita langsung untuk teknis pembuatan surat kuasa khusus. Dalam hal ini cara untuk membuat surat kuasa khusus di sini ada 19 poin ya. Yang pertama yaitu kita harus tuliskan adanya surat kuasa khusus ya. Nah, poin yang kedua ini adanya identitas ya, itu harus adanya identitas, nama, pekerjaan dan jabatan ya. Dan poin yang ketiga ini adalah pemberi kuasa. Dalam hal ini pemberi kuasanya Tuan Anwar, ini sebagai contoh ya. Sedangkan poin keempat ini dengan ini memilih domisili hukum alamat kuasanya. Artinya pemberi kuasa memberikan kuasa hukum kepada salah satu advokat. Artinya bahwa pemberi kuasa memilih domisili wilayah hukum. Ini poin keempat. Sedangkan poin 5 ini sebagai advokat yang ditunjuk di sini. Advokatnya siapa? Ya, kedua advokat dari kantor. Jadi menama advokat dan keduanya. Sedangkan poin yang ke-6 ini menyebutkan advokatnya itu berkantor di mana, LBH atau kantor bantuan hukum. Nah, ini di poin nomor 6. Sedangkan untuk di poin nomor 7 yaitu sebagai penerima kuasa. Dalam hal ini bahwa advokat sebagai penerima kuasa dari pemberi kuasa ya, di poin ke-7. Lanjut untuk poin ke-8 ya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Artinya bahwa penerima kuasa dalam hal ini advokat bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama. Poin yang ke-9 yaitu dalam hal ini untuk menyebutkan khusus ya. Khusus ya, artinya terhadap surat kuasa tertentu. Lanjut untuk poin 10, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan terhadap Tuan. Nah, siapa yang Anda nanti digugat, yaitu karena contoh ini adalah Tuan Sutarman ya. Ini di poin 9 yang beralamat di Jalan Rambutan, Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Ini di poin 11 ya. Lanjut untuk di poin 12 yaitu terhadap perbuatan melawan hukum, yaitu telah menempati tanah milik pemberi kuasa. Artinya bahwa karena dalam surat gugatan ini mengacu perbuatan melawan hukum, di surat kuasa harus dijelaskan bahwa terhadap Tuan Suratman yang beralamat di Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap ya, ini terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu telah menempati tanah milik pemberi kuasa di jalan. Nah, ini suatu simpel ya. Baik, yang poin ke-13 yaitu di mana pengadilannya, harus di pengadilan negeri kah atau di pengadilan di mana perbuatan melawan hukum dilakukan ya. Itu harus ditunjuk pengadilannya secara jelas. Lanjut untuk poin ke-14 yaitu kuasa ini diberikan hak substitusi. Artinya bahwa
Tidak harus selalu kuasa pokok yang sidang di pengadilan, namun bisa menunjuk substitusi dan atau retensi ya. Artinya bisa diwakilkan melalui kuasa yang sama, artinya juga dengan persyaratan yang sama, yang sama-sama mempunyai identitas, artinya sama-sama profesi advokat. Nah, sedangkan yang poin ke-16 ini menunjukkan ya, tempat dibuatkan surat kuasa. Contoh kalau sini tempat bisa di Cilacap, bisa di Purwokerto. Poin 18 adalah sebagai pemberi kuasa. Nah, ini pemberi kuasanya tadi sebagaimana yang tadi sampaikan di atas, yaitu identitas pemberi kuasa. Ini di bawah juga ada pemberi kuasa. Untuk nomor poin 18 itu adanya penerima kuasa. Penerima kuasa dalam hal ini adalah advokat. Nah, poin 19 ini pemberi kuasa siapa di atas adalah Tuan Anwar. Ini poin 19 dan penerima kuasa dalam hal ini adalah si advokat. Itulah soal-soal IC, diantaranya teknis dalam pembuatan surat kuasa, perbuatan melawan hukum. Kalian tidak terlalu banyak nanti untuk dalam menyusun surat kuasa. Yang penting surat kuasa itu simpel dan mudah dimengerti. Insya Allah kalau kalian nanti teman-teman mengerjakan dalam surat kuasa yang simpel padat, insya Allah bisa lulus ya. Dan janganlah surat kuasa terlalu diberikan kata-kata yang di luar surat kuasa. Begitu teman-teman sosial media di mana kalian berada, selamat belajar, selamat menempuh ujian profesi advokat. Mudah-mudahan teman-teman sosial media dimanapun Anda berada dan untuk rekan-rekan peserta ujian yang ada di DPC Cilacap juga saya harapkan untuk bisa lulus semua, sehingga setelah lulus kalian bisa mengikuti magang dan bisa mengikuti penyumpahan atau janji advokat di pengadilan tinggi di mana Anda tinggal. Demikian, terima kasih.